Episode 15. Usai tragedi berdarah malam itu, aku dan Mas Yazid serta-merta diperintahkan untuk cepat angkat kaki dari rumah Umi dan Abi. Sementara itu, Dinda bersama sang putra dan adik lelakinya disuruh mertua kejiku untuk menginap di istana besar mereka. Alasannya hari sudah semakin larut. Abi dengan sewenang-wenang memperingati Mas Yazid agar setelah sholat subuh, pagi-pagi dia harus kembali ke sini untuk mengantar pulang 3 orang tamu spesial tersebut. Ingat akan janjimu pada Dinda, Yazid. Almira, kamu pun demikian. Pandai-pandailah membawa diri dalam keluarga ini kalau memang masih ingin berada di sisi Yazid. Begitu pesan menohok dari bibir hitam Abi kala mengantar kami di depan gerbang tinggi rumahnya. Aku dan Mas Yazid hanya dapat mengangguk patuh. Tak peduli apa tanggapan orang lain jika mengetahui betapa tolol dan lemahnya kami berdua. Oh, memberontak pun tiada guna. Tak bakal ada uluran tangan yang bakal menolong betapa melasnya nasib kami berdua. Sebagai anak tunggalnya pun Mas Yazid tak dapat berkutik sedikit pun, apalagi orang lain. Erat tangan Mas Yazid menggandengku. Meski langkah kaki kami sama gontainya, tetapi tetap dipaksakan untuk berjalan menyeberang jalanan yang telah sepi. Saat berada di depan gerbang bercat putih yang masih terkunci, Mas Yazid menghentikan langkahnya. Dia menatap ke arahku dengan mata yang sendu. Sementara bibir bengkaknya terlihat sulit untuk digerakkan. Mir, kita kuatkan. Kedua tangan Mas Yazid memegang pipiku. Lembut sekali. Seakan menggambarkan kasih yang penuh akan ketulusan. Aku mengangguk lemah. Susah payah menahan gejolak air mata, tetapi akhirnya gagal jua. Luruh sudah debur bulir kesedihan. Sebab bagai banjir bandang yang tiba-tiba menjebol tanggul pertahanan. Tak kuasa diri ini untuk tampak tegar. Maka, ku benamkan kepala dalam dekap dada bidang milik Mas Yazid. Aku lemah, aku bodoh. Aku bahkan begitu tak berdaya untuk membela diri. Tangan Mas Yazid mengusap kepala dan punggungku berulang kali. Niscaya, bangunan 2 lantai dengan tipe 70 berarsitektur gaya modern itu jadi saksi akan kepiluan kami. Rumah yang sertifikatnya masih atas nama Abi ini pasti bakal ikut menangis apabila dia adalah seorang makhluk, akibat saking sedihnya menengok ratapan kami berdua. Oh, sedihnya. Malang nian nasib aku dan Mas Yazid. Cukup Mas. Hentikan umpatan atas dirimu sendiri. Semakin erat lekapan tubuhku padanya. Biarlah, di bawah indahnya cahaya rembulan yang keperakan di atas sana, kuhangatkan tubuh Mas Yazid yang penuh akan luka kepedihan dari tindak penuh keegoisan orang tuanya. Semoga kini mata hati Mas Yazid semakin lebar terbuka, bahwa Abi dan Umi benar-benar sudah kelewatan dan suatu hari nanti kami harus total menghentikan kekejiannya. Mas Yazid kemudian melepaskan dekapannya. Memperhatikan wajahku lekat-lekat, entah mencari apa dia di dalam bola mataku ini. Jika yang dicarinya adalah ingkar dari ketulusan, maka tak bakal ditemui karena mulai malam ini kuputuskan untuk setia menjaga cintanya meski apapun yang akan terjadi. Terkecuali, dia benar-benar telah larut dalam dekap hangat Dinda nantinya dan mulai untuk mencampakkanku dalam kehidupan mereka. Sabar ya Mira. Semoga aku bisa untuk menyelamatkan kehidupan kita berdua. Sungguh-sungguh Mas Yazid berujar. Membikin hati ini luluh dan tersentuh. Hanya doa yang dapat kupanjat bahwa dia benar serius dan tak kembali berubah saat matahari akan menyingsing esok. Maklum, akhir-akhir ini sering kudapati Mas Yazid begitu plin-plan dan tak tetap pendirian. Kadang membuatku sampai frustasi dan kecewa yang mendalam. Wajar bukan, jika sedikit saja sentuhan dari Aska, tadinya sempat membuat pendirianku turut oleng bagai terombang-ambing di lautan lepas. Iya, Mas. Mari, kita masuk dulu. Lukamu harus diobati dengan cairan antiseptik. Minum obat pereda nyeri juga kalau perlu. Biar istirahatmu malam ini bisa nyenyak. Kugamit lengan Mas Yazid sembari membuka slot besi yang mengunci pagar. Malam itu, kulayani Mas Yazid dengan begitu lembut dan spesial.
Segala kebutuhannya seperti air mandi, obat-obatan, bahkan tempat tidur yang rapi dan wangi sudah tersiapkan dengan komplit. Luka-luka pada area bibir serta memar pada pipi telah kurawat dengan baik. Untung kami menyiapkan cairan antiseptik serta obat oles untuk mengempiskan memar pada kulit. Mas Yazid juga tak lupa kuberikan sebutir pil pereda nyeri yang selalu kami stok di dalam kotak P3K yang tergantung di dinding kamar. Mira, aku tak yakin jika Dinda bisa melakukan semua ini padaku nanti. Mas Yazid berbaring dengan piyama warna abu yang melekat di tubuh idealnya, sembari menatap ke arahku yang juga berbaring di sampingnya. Kami saling berhadapan dengan posisi tangan yang berpegangan erat. Romantis sekali. Sampai-sampai aku tersadar bahwa hal indah ini kembali terjadi setelah sekian lama hubungan rumah tangga kami diterpa hawa dingin nan beku. Tersungging senyum meski terasa getir. Kulepaskan genggaman tangan Mas Yazid, lalu membelai rambutnya yang semakin tumbuh panjang ini. Mas, ada aku di sini. Mengapa harus kamu mengharapkan Dinda untuk melayani sedemikian rupa? Bukankah tugasnya hanya untuk mengandung janin dari benihmu? Mas Yazid terkesiap. Wajahnya berubah menjadi tak enak. Bola matanya hingga melirik ke arah lain, demi tak bersitatap dengan manikku. Maaf, Mir. Lirih sekali Mas Yazid berucap. Hampir-hampir sama dengan desau angin yang lembut. Tidak apa, Mas. Sudahlah. Semua memang harus kita hadapi. Mencoba untuk terus menguatkannya. Semoga Mas Yazid sungguhan bisa mengusahakan agar rumah tangga kami dapat terus berdiri kokoh meski badai terus menerjang. Mas, aku ingin menanyakan satu hal. Boleh. Mas Yazid melempar pandangnya lagi padaku. Kali ini dengan mimik yang cemas. Kedua alis tebalnya sampai saling bertautan dengan kedua mata yang memicing. Apakah dia takut dengan pertanyaan yang bakal kulontarkan? Apa itu, Mir? Tanyanya dengan bias penasaran pada air mukanya. Jika Dinda telah melahirkan anak dari hasil percampuran kalian, akankah dia tetap menjadi nyonya kedua dalam biduk ini? Bola mataku menembak tepat ke arah iris hitamnya. Mas Yazid seketika terkesiap. Dia mengernyitkan kening, seolah sedang berpikir keras. Pertimbangan apa yang sedang dirancangnya? Sungguh, aku ingin mendengar segala ungkap dari bibir Mas Yazid yang kian terlihat bengkak. Inginku, dia menyingkir saja, Mir. Kurasa kami tidak cocok sama sekali. Kalau memang dia melahirkan kelak, anaknya kita ambil saja, lalu Dindaku cerai kemudian. Tak dapat kubayangkan jika harus hidup bersama perempuan egois itu untuk sepanjang usia. Kalimat Mas Yazid membuatku kian segar. Rasa sakit yang semula mendera, sekonyong-konyong terhapus berganti bahagia yang tiada taraf. Betulkah yang telah kudengar barusan? Sungguhankah tekad Mas Yazid tadi? Mas, apa ini hanya kata-kata untuk menyenangkan hatiku saja? Mas Yazid mendekatkan wajahnya. Semakin dekat hingga tak ada lagi penghalang bagi kami. Hidungnya yang mancung itu sampai menyentuh pada batang hidung milikku. Jangan pernah ragu, Mir. Aku sungguh-sungguh. Mas Yazid mendesah pelan. Dikencangkannya pelukan pada tubuh ini sampai kami saling mendekap satu dengan yang lain. Hangat sekali rasanya. Sehangat paparan cahaya matahari pagi yang sanggup menguapkan tetes embun di atas rerumputan hijau. Ah, suamiku. Andai saja sikapmu bisa lebih keras dan tegas pada orang tua yang terus membelenggu leher kita. Sudah pasti rumah tangga ini bisa terselamatkan tanpa harus kedatang orang ketiga. Terlebih, perempuan yang bakal menjadi maduku itu bukanlah sosok baik nan lembut, melainkan seorang nenek sihir yang rupa-rupanya lebih culas ketimbang Umi dan Abi. Andai saja yang dipilih Umi sebagai istri kedua untuk Mas Yazid adalah seorang wanita saleh berperilaku peri. Sudah pasti aku menerimanya dengan baik meski ketidakikhlasan sempat membayangi. Saya nikahkan kamu dengan Adinda Rizka Hidayati binti almarhum Hidayatullah dengan mas kawin satu set perhiasan emas seberat 50 gram, dibayar tunai. Saya terima nikahnya Adinda Novela Cendikia dengan mas kawin tersebut tunai.
Penuh keyakinan Mas Yazid mengucap akad sembari tangannya menjabat erat tangan si wali nikah yang tak lain adalah Azkar Razik Hidayat, sang adik semata wayang Dinda. Sah. Seluruh orang yang sedang duduk melantai di ruang tamu kediaman Mewan Umi Abi berucap dengan meriah. Tamu undangan yang merupakan kerabat dekat serta handai taulan ikut menadahkan tangan demi mendoakan sang pengantin yang tengah duduk dalam balutan pakaian serba putih di hadapan penghulu, wali, dan dua saksi. Saat semua orang merasa haru menyaksikan pernikahan ini, hanya aku yang merasa begitu hancur lebur. Terngiang ucapan ayah kala aku memberitahu akan kabar pernikahan Mas Yazid dengan sepupunya sendiri, lewat sambungan telepon pada beberapa jam sebelum akad berlangsung. Almira, mengapa kamu tidak mengatakannya dari kemarin, Nduk? Pulanglah kemari, jangan bertahan dalam situasi seperti itu. Kamu benar-benar telah diinjak oleh keluarga Yazid. Ayah tak terima kamu diperlakukan seperti itu, Nduk. Pulanglah, ayah dan ibu masih sanggup untuk memberimu makan dan penghidupan meski serba sederhana. Begitu ucapan lirih ayah yang diiringi isak tangis lelaki 55 tahun tersebut. Jangan ya. Mira akan jaga diri di sini. Mira tahu apa yang harus dilakukan. Ayah dan ibu bantu doa dari sana ya. Mira pasti kuat menghadapi segala uji dan cobaan. Hanya itu yang dapat kukatakan. Selebihnya, hanya air mata yang menggenangi wajah. Ya Allah, hancur hati ayah mendengarnya, Nduk. Semoga kamu baik-baik saja di sana. Nanti, kabar ini akan ayah beritahu pada ibumu pelan-pelan. Dia sudah pasti syok. Namun, bagaimanapun ibumu harus tahu. Sabar ya, Nduk. Berbaik sangkalah pada Gusti Allah. Mungkin, derajat kita akan segera dinaikkan setelah ujian ini selesai. Melekat kata-kata pilu penuh nasihat yang dituturkan oleh ayah pagi tadi lewat telepon. Seketika aku tergugu pilu di hadapan para hadirin undangan yang tengah duduk lesehan di atas permadani tebal nan mahal. Bukan, ini bukan karena aku tak terima atas ketetapan Allah yang Maha Kuasa. Aku hanya tak sanggup membayangkan betapa kecewanya hati kedua orang tua di kampung sana kala membayangkan nasib tragis yang tengah mendera putri sulungnya. Ya Allah, berikan aku dan kedua orang tua serta adik perempuanku Alisa yang masih berusia 13 tahun itu kekuatan. Lindungi kami semua. Loloskan aku dalam ujian terberat dalam hidup ini. Sungguh sebenarnya tak kuat jika harus menghadapi kenyataan bahwa pada akhirnya aku telah dimadu oleh Mas Yazid hanya gara-gara belum kunjung mendapat keturunan. Ah, andai takdir bisa kubah semau hati, tak bakal mau aku menanggung segala cerita sedih pada hari ini. Bersambung.